Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kang Jumil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya sayang kepada hambanya, cinta kepada hambanya, dan rindu kepada hambanya ketika hambanya tentunya mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana ketika menjadi tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana tempat yang paling tentunya disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid adalah baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Tempat yang paling dirindukan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Tempat yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Maka tentu kami para praktisi ruqyah bersama tim praktisi ruqyah ketika menyampaikan dakwah, tentunya mulai dari masjid ke masjid. Alhamdulillah, tentunya ketika melaksanakan dakwah ruqyah, ketika kami sudah mulai menangani dan juga mulai bersentuhan langsung dengan pasien klien, tentunya dakwah yang kami pilih adalah bergerak dari masjid ke masjid. Karena masjid adalah tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baitullah, tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun tentunya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang tentunya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka tentu sebagai motivasi, qadarullah, Allah izinkan saya dan sebagai praktisi ruqyah memimpin 2 periode masjid di tempat saya. Masya Allah. Sehingga tentu dakwah ruqyah, ketika kita memiliki link pengurus masjid, ketua-ketua masjid, maka kami dalam menyampaikan dakwah ruqyah ternyata terbantu karena kita ada hubungan relasi dengan ketua-ketua masjid. Subhanallah. Atau bahkan juga ketika kami bergabung dengan DMI, Dewan Masjid Indonesia, yang dimana tentunya disitulah para praktisi masjid berkumpul. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kami praktisi ruqyah menyampaikan dakwah dari masjid ke masjid, masjid adalah tempat tentu yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kami menyampaikan dakwah ruqyah, maka ketika di antara masjid tersebut, ketika kami dakwah di tempat tersebut, masjidnya yang tadinya tidak ramai menjadi ramai, masjidnya yang tadinya sepi menjadi ramai, artinya makmur dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka dakwah ruqyah ketika safar masjid ke masjid ini bagian dari visi misi kami, sehingga juga bisa memakmurkan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kami teringat ketika ada salah satu contoh masjid yang tentunya kami pernah hadirkan untuk menyampaikan presentasinya, masjid yang kapasitas tentunya saldonya, keuangannya tiap bulannya dia bisa mencapai miliaran rupiah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tentunya alhamdulillah, tentunya kita tidak asing dengan masjid yang dipimpin oleh Kiai Luqman Al-Hakim, ya, yang tentunya pemirsa bisa cari dan searching. Beliaulah promotor masjid yang luar biasa, ya, produktifnya masjid. Maka kami dalam dakwah ruqyah tentunya menyentuh masjid demi masjid, menyampaikan dakwah. Mudah-mudahan tentunya dengan dakwah ruqyah yang kami sampaikan di masjid, pertama kami
banyak silaturahmi dengan pengurus masjid. Yang kedua, kami mengetahui persoalan-persoalan masjid. Yang ketiga, kami ikut dapat menyampaikan dakwah sebagai sarana memakmurkan masjid. Tentunya yang keempatnya adalah sebagai memakmurkan masjid adalah bagian dari kewajiban kita selaku seorang muslim. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masjid tentunya bagian dari Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita rindu, ketika hari ini kita kangen dengan pergi haji ke Baitullah, ya, boleh jadi di antara kita yang belum berangkat, namun tidak sampai tentunya berkecil hati. Kita masih bisa untuk sama-sama meramaikan, memakmurkan masjid-masjid Allah dengan kegiatan apa? Kami para praktisi ruqyah dengan dakwah dari masjid ke masjid. Tentunya inilah bagian dari perjuangan syiar kami dalam dakwah ruqyah dari masjid ke masjid. Sehingga kalaupun di antara pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin ya masjidnya diadakan praktisi ruqyah atau pelatihan ruqyah massal, insya Allah berkenan kami bisa datang ke tempat masjid-masjid yang insya Allah yang tentunya pemirsa siapkan untuk kami. Yang penting izin saja dari pengurus, dan kami insya Allah tidak harus repot dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya pengurus harus menyiapkan apapun. Insya Allah kami belajar untuk sama-sama bergerak dengan tim untuk lillah, insya Allah tidak akan lelah, dan insya Allah ruqyah ini tidak mahal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan memotivasi diri saya sendiri dan umumnya para praktisi ruqyah untuk selalu bahwa dakwah ruqyah juga dakwah cinta kepada masjid, cinta memakmurkan masjid, dan cinta sebagai diri pribadi untuk bertanggung jawab terhadap Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam saya tutup dengan pantun, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh